kerugiannya mah gitu doang dah, nggak dapat duit jajan. Oh iya. Ya bisa. Duit juga nyolong aja dari duit kembalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih mengenai sedang maraknya kan sekarang itu sedang maraknya wabah virus corona ya, virus corona atau COVID-19. Pasti di dalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama kita yang kita rasakan bakalan ada dampaknya kan, Nah, bakal ada dampak terhadap ekonomi kita, terhadap psikis kita, terhadap kehidupan kita ya kan. Terutama untuk negara Indonesia sendiri baru pertama kali kan ya. Covid ini wabah seperti sebesar ini baru pertama kali. Nah, sekarang kita mau ngobrol santai aja sih, nanti lama-kelamaan kita bakal terbuka kan gitu kan. Kebetulan juga di sini ada 3 generasi kan, ada generasi dari Bapak Bos, ada generasi dari ADD dan kita sebagai kaum milenial. Gimana sih apa dampak yang terjadi ketika adanya virus corona ini, entah itu dampak ke diri pribadi masing-masing ataupun kepada ekonomi masyarakat ataupun pemerintah. Bolehlah dimulai dari Pak Bos, boleh. Kalau menurut saya COVID-19 ini memang sangat memukul semua aspek ya. Bahwa kita bicara seluruh dunia atau Indonesia karena sedikit kan, sebab kita dulu pernah ada pandemi flu Spanyol tahun 2019. Wabah juga. Dengan durasi 1 tahun mulai 1918 sampai 1919 yang terjangkit 500 juta orang seluruh dunia hampir. Terus yang meninggal hampir 50 juta orang. 50 juta ya. Tapi untuk kita karena mungkin kita belum lahir tahun 1990 kita baru pertama sekarang. Jadi buat secara ekonomi saya kebetulan pengusaha lumayan terpukul ya. Buat saya pengusaha terpukul, gimana mungkin buat yang karyawan kali ya. Di bawah saya benar nggak? Karyawan makanya. Ya realisasi saya paling kita nyampetan hanya di 6 bulan lah paling kalau begini terus kira-kira ya. Perkiraan kali ya. Estimasi. Karena saya berharap mudah-mudahan dengan program pemerintah mungkin bisa sesuai prediksi, mudah-mudahan akhir Mei ini bisa selesai gitu ya. Sudah mulai landai lah gitu kurvanya. Di Indonesia sendiri kan sekarang udah berapa ya yang positif atau yang dites ya gitu? Positif hampir 6.500 ya. 6.500. Yang meninggal cuman ada angin segarnya, yang sembuh lebih besar daripada yang meninggal. Oh, untuk sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada angin segarnya. Perkiraan berapa? Perkiraan yang sembuh itu 680 per hari kemarin. Lumayan ya. Jadi yang sembuh, yang meninggal 500 lebih. Per hari kemarin. Langsung dari ADD sendiri dampak nih gara-gara adanya corona ini apa sih gitu kan, dari segi kehidupan, kegiatan, finansial ataupun yang berpengaruh yang dirasakan gitu, apa dari menurut pandangan ADD gitu. Kalau dari saya pribadi, ya dari segi keuangan tidak terlalu berpengaruh karena mungkin saya ikut sama my boss. Bapak Bos ya. Jadi gaji tetap digaji gitu. Hak saya tetap dibayar, tetap dikasih. Tapi mungkin kalau untuk kegiatan benar-benar sangat terasa berpengaruh. Sangat terasa karena biasanya kita keluar naik mobil, naik motor, keluar masuk rumah, kadang-kadang keluar kota gitu. Tapi sekarang malah tidak bisa sama sekali. Karena mungkin sangat berpengaruh sekali dampaknya kalau untuk kegiatan sehari-hari gitu, untuk karena PSBB itu. Ya, PSBB. Oh iya. Nanti tuh kita bahas PSBB. Apa sih PSBB gitu kan? PSBB itu apa sih? Udah seperti itu kali dari segi ya, ekonomi kalau dari pribadi sendiri gitu, kerasa apa sih? Apakah stres nih, nggak nongkrong? Oke lah, anggap anak muda lah ya, masih muda lah ya kan. Anak muda walaupun lebih muda kita kali ya. Muda kita malah ya.
hapus sama rekon jadi jarang. Iya, dulu kan cuma rekonnya. Ya udah gimana tuh kira-kira tuh? Ya jadi sekarang jadi jarang nongkrong, Iya. nggak bisa ikut ke gajian. Biasanya iya. kita sering ke gajian, biasa sering nongkrong malam minggu. Apa pengaruhnya jadinya? Apa pengaruhnya terhadap diri Ya sendiri? sedikit jenuh juga. Jenuh ya? Ya mungkin stres. Stres juga jenuh gitu ya. Tapi mungkin kalau buat kita itu aja, tapi mungkin ada yang lebih parah lagi dari kita. Mungkin Bisa kayak makanya kita corona ini kan harus oke lah kita mengeluh tapi harus mengambil bahwa hikmah di balik semua itu kan Ya, ada pasti pasti ada, kan ya. pasti itu pasti nanti kita omongin juga gitu kan. Sabar lah. kalau bagi rakyat kecil kayak ojek online, Nah, itu sangat berpengaruh tuh kalau menurut saya juga berpengaruh banget gitu. tukang dagang asongan pasti sangat berpengaruh. Kalau untuk kita mungkin tidak terlalu, tapi mungkin tetap aja berpengaruh. Tetap ada gitu kan, ada sedikitnya ada pengaruh pasti kan untuk seluruh makanya ini kan Apalagi wabah. mungkin buat pengusaha seperti Bos Eri mungkin. Iya, wabah kan ini besar banget kan. Masih. Iya. Kalau kita mungkin kalau rakyat kecil hanya memikirkan perut sendiri. Iya, Tapi benar. mungkin kalau buat Bos Eri mah memikirkan semua Karyawan. karyawannya gimana bisa Ya, makan apa betul, enggak, betul. proyek tutup, Betul. kantor tutup, Sebagian. mungkin pemasukan juga nggak ada buat kantor, buat Mungkin ya. ya buat Seperti perusahaan. itu ya. Stagnan lah sementara. Iya. Iya. Banyaklah dampaknya pasti. Dampaknya pasti. Nah, sekarang ibu bos sebagai ibu rumah tangga. Terus apa ya? Mengajar juga untuk anak-anak, mengajarkan apa untuk anak-anak. Punya kegiatan juga kan. Menurut ibu bos sendiri dampak corona ini tuh seperti apa sih berpengaruhnya gitu kan? Entah itu ekonomi ataupun diri pribadi sendiri lah gitu. Pasti adalah terutama buat diri sendiri ya. Yang biasanya saya mengantar anak setiap hari. Sekarang kegiatan itu sudah nggak ada, udah hilang. Yang kedua biasanya saya olahraga, yoga, ketemu teman. Iya. Bisa olahraga bareng, makan bareng. Sekarang juga sudah tidak ada, bertemu teman-teman juga sudah tidak bisa dilakukan lagi sekarang. Teman-teman sendiri gimana itu? Kayak kan sering main kan, sering maksudnya jalan-jalan refreshing misalnya kan. Itu Walaupun saya teman-teman nggak bisa. Ya itu nggak bisa. teman-teman gimana kayak kita nggak bisa main nih, apa sih Ya. pengaruhnya, apa jadi misalkan jadi seperti apa gitu? Tapi sih maksudnya kita memang tidak bisa berolahraga di Iya, luar, tapi ada solusi. Oh, gitu ya. Dengan misalnya kita mengikuti yoga nih ya, Ya, misalnya yoga, yoga ya. live bersama Oh iya. pelatihnya bisa Benar. dengan di rumah, Benar, tapi benar. tentu pasti Berarti berbeda lah. indoor, olahraganya di indoor. Tapi Iya. berbeda lah yang biasanya kita Iya. habis yoga kita makan bareng, ngobrol bareng, sekarang itu nah yang itu udah nggak bisa lah gitu kan, pasti Iya, beda iya. lah. Tapi ada juga maksudnya solusinya, kita bisa berolahraga juga di rumah, Betul, gitu kan, betul. tetap berolahraga Iya. lah gitu. Jadi Uang belanja bagaimana? Nah, Uang ya. Nah, selain untuk diri Iya, sendiri ya, diri sendiri untuk kan. uang belanja juga berpengaruh, yang kebutuhan semakin bertambah lah. bertambah ya. Karena Yang biasanya habis sebulan kira-kira habisnya lama gitu. Cepet banget Cepet habisnya banget, gitu. cepet Kan banget. 2 kali lipat kan. kebutuhan Dua kali ya, lipat ya. kebutuhan bertambah Oh, iya, gitu. bener. Nah, contoh kan makan siang makan malam kan jarang di rumah. Oh iya. Sekarang Biasanya di rumah kosong ya. Biasanya di rumah tuh kalau Kosong siang ya? kosong, nggak ada Kosong, yang ya, makan betul, siang. betul. Sekarang semua Makan siang. ya, Makan siang, betul. sarapan, Iya. makan siang, makan malam kita berkumpul Betul, gitu kan. Full Jadi tim. otomatis kebutuhan semakin bertambah. Oh, iya. Gitu. Tapi setidaknya kita Indonesia kan udah siap lah teknologinya, kayak misalkan kan kita nggak bisa olahraga di luar, kita bisa membeli alat olahraga, terus kita bisa live streaming dengan teman-teman kita kan. Nah gitu kan tadi berpengaruh kan, itu sangat membantu kan, berarti kan sangat membantu. Tapi otomatis kebutuhan juga kita bertambah kan. Oh Istilahnya iya. tambah kuota kan kayak gitu-gitu kan. Iya Itu kan itu pakai pertama yang biasanya Ya. tidak kan kita Iya, benar. live. Buat anak sekolah juga kan sama kuota juga kan. Ya, sama. Karena belajar di rumah. Iya benar. Nah untuk ibu rumah tangga sendiri kan ibu rumah tangga kan biasanya kan mengajarkan anak-anak. Nah anak-anak kan udah nggak sekolah nih sekarang, Ya. udah libur berapa bulan tuh? Ada sebulan ya? Sebulan lebih. hampir sebulan lebih lah, hampir Sebulan lebih ya? hampir SMA sebulan. aja udah dari awal udah libur kan? Udah waktu itu udah ada sebulan ya? Dari Sebulan. awal, iya. Sebulanan ya. Dari DVD. Nah, oh iya dari waktu itu ya tanggal bulan-bulan kemarin lah. Tapi masih belajar online kan walaupun libur. Iya. Oh untuk kalau SMA belajar online nggak? Pernah Kelas 1, maksudnya? kelas 2 mungkin ya Val ya. Iya. Kelas 1, kelas 2 tetap. Oh, iya. Kelas 3 mah udah cut off. Nah, gimana sih cara mengajarkan ke anak bahwa harus sekolah di rumah, sedangkan anak kan ada ya kan anak berapa Bu Bos? Saya 3. 3 ya, Bu Bos 3 ya, Bu Bos 3.
3 itu yang paling kecil lah kita bahas yang paling kecil. Kita SD Biasanya kan kelas paling 3. besar paling kecil ya. Kelas 3 Kalau yang gimana dua tuh? kan yang udah besar. Gimana tuh kira-kira yang paling kecil lah kita bahas yang paling kecil ya. Ya memang harus Kan susah itu ribet ya, kan. benar-benar. Aduh. Harus punya sabar Belum lebih lah. sabar. Harus punya sabar Harus lebih sabar, lah. ya. Memang ngajar itu tidak mudah, Iya. benar. Nah, iya benar. Hebatlah, salut sama bu guru Guru ya. sekolah. Nah, kita harus apa? Hikmahnya mungkin kita jadi merasakan Ya. bagaimana mental jadi seorang guru. Nah, gitu. iya benar. Jadi guru itu sangat berpengaruh untuk mengajar kan, ketika kita Iya, benar. di rumah untuk mengajar ternyata seperti ini gitu kan susahnya gitu kan. Kesulitannya Tidak karena punya kalau kesulitan. memang di rumah kan situasinya berbeda dengan Oh, sekolah. iya. Mungkin itu kesulitannya. Kurang kondusif. Karena kalau di sekolah mungkin banyak teman-temannya juga. Banyak teman-teman dan niatnya kita juga kan kalau pergi ke sekolah itu kan niatnya untuk belajar. Kalau di rumah itu kan memang banyak gangguannya, entah dari kakaknya atau Iya. televisi atau gadget, iya, itu betul, yang paling betul. sulit. Iya, betul. Yang saya rasakan sih Iya, iya, itu betul, maksudnya. Berarti banyak sekali sih dampak yang dirasakan bagi ibu-ibu Banyak rumah banget, tangga banyak banget. Indonesia gitu kan. Karena wabah ini kan tadi memang ada tadi ya satu kan flu tahun berapa sih kira-kira? 1918. Oh, itu udah lama banget kan. Tapi nggak sebesar ini ya, Pak ya. Kalau dia 500 juta Lebih besar. ya besar itu. Lebih Kak. Lama tapi maksudnya sifatnya Hampir 1 tahun. sifatnya itu lama. Oh, lama. Mematikan sifatnya sama seperti kayak virus corona ini kira-kira. Kan sekarang nih kayak gimana ya? Kayak droplet. Takut maksudnya 10%. kayak Penyebarannya Ini juga penyebaran sekarang ini dia pakai masker sama. sama ya. Oh, Nggak boleh penyebarannya jabat sama. tangan, iya sama Bu. Jadi mungkin di 1918 penduduk dunia belum 7 miliar seperti sekarang ini. Gitu, 500 juta di 1918 kayaknya besar itu wilayah itu. Terus zaman dulu kan teknologi belum canggih tuh. Nah, itu dia makanya. Indonesia sendiri kan baru sekarang lah tahun 2000-an kan mengikuti zaman kayak itu kan canggih itu bisa kayak sekarang kan udah oke lah, misalkan kita bisa live di rumah, bisa rapat dari rumah online gitu kan Pak ya gitu Sekarang kan. lebih canggih lah gitu ya. Lebih Untuk canggih. membantu dengan teknologi yang hikmahnya sekarang kan canggih untungnya lah bisa gitu. nggak seperti itu gitu kan. Ya jadi ya memang banyak sih yang kita rasakan dampak terutama kan bagi rumah tangga di Indonesia. Nah, sekarang kan saya sendiri sebagai milenial nih, misalkan adanya virus corona ini memang sangat berpengaruh, tetapi yang saya rasakan tuh kadang kan saya sehari-hari capek nih, pengen nih rebahan banyak. Setelah sekarang adanya virus corona banyak nih waktu untuk rebahan, tapi capek juga ternyata rebahan. Iya, benar. Boring. Boring. Ternyata rebahan tuh Iya, capek saya juga. rasakan. Seringan Iya, kelelengan itu betul. boring. Betul. Benar. Ternyata kalau dulu kalau kita lagi nyetir kadang suka ngeluh capek Iya, nyetir, lagi tapi lagi lebih kerja. capek lagi kita diam di rumah. Tidak ada Tapi kegiatan. sekarang lebih Kerjaan. capek, benar ya ibu rumah Betul. tangga nih yang biasanya misalnya saya nggak pernah nih bikin misalnya bikin bolu inilah terus kayak kemarin bikin Makanan-makanan yang minuman belum kekinian nggak lah. biasa dibikin di yang rumah, nggak bisa dibikin di yang rumah, biasa kita bikin. dibeli ya. Bisa dibeli, kita sekarang berusaha Bikin. untuk bikin di rumah. Betul. Dengan karena takut kan segala beli di luar takut dong sekarang gitu kan. Jadi jajanannya lebih higienis. Yang biasanya lagi kita bisa istirahat siang, leluasa gitulah biasanya istirahat sih 1 jam lah gitu bisa istirahat. Dengan sekarang Covid ini dengan bertambah tugas dong, tugas Iya. menjadi ibu guru. Iya betul. Tugas kita istri masak kan di dapur. Iya tiap makan Iya, pasti benar. masak kan Dan gitu makan kan. pasti masak betul, gitu betul, kan betul. supaya gimana caranya supaya di rumah tuh makanan kita nggak bosen Iya, gitu. benar. Nggak beli di luar Iya. gitu ya hanya sesekali lah kalau beli mah. Karena kita juga takut Jadi mana kan masih tadi inilah kalau beli di keseringan luar. rebahan juga bosan. Iya capek ternyata. Capek. Jadi Gue kayaknya begini, ngerasa Bu, capek gitu. Tambahin sedikit ya. Jadi ada teman yang pernah bilang begini, ya, saya nanti kalau menjadi orang kaya mau santai di rumah katanya, tidur, makan, kerja telepon segala macam. Iya. Pas sampai sekarang dia belum jadi orang kaya, ngerasain begini, sama seperti Gali, bosan. Jadi orang kaya gak enak juga kan? Iya, Cuma benar, telepon, tidur. Jadi benar, intinya benar. mah kita selalu bersyukur sih dengan Iya. kondisi apapun. Iya. Tapi kalau buat saya sendiri sih kan kaum milenial nih, oke lah tidak terlalu banyak apa ya dampaknya banget karena saya belum punya keluarga. Belum punya tanggungan. Betul ya, belum punya tanggungan keluarga sendiri ya tanggungan sendiri ya betul gitu. Jadi nggak terlalu terasa gitulah ya. Kalau yang penting saya kegiatan masih bisa lah kayak di rumah. Alhamdulillah kan sekarang kan online bisa kerja dari rumah, ada WFH kan, WFH kalau Masa belajar. memang WFH selama ini. Oh iya, karena Emang selama ini WFH. karena kerjaan saya kan Emang maksudnya WFH. komputer gitu Iya. kan, internet berarti jadi ya nggak terlalu berpengaruh lah. Nah di sini kan milenial ada nih masih sekolah, sekarang udah mau anggaplah udah mau kuliah tapi kan tetap masih sekolah. Gimana sih dampaknya yang dirasain? Buat SMA. Ya Dampak buat anak SMA gitu. Banyak lah. Banyak ya.
Buat saya yang Apa? kelas apa? Kelas 12, kelas akhir kan Nah, iya benar. sedikit Kelas 12. diuntungkan. Oh ya, ada untungnya, tapi ada ruginya pasti kan? untungnya. Untungnya apa? Untungnya apa ya? Untungnya. Untungnya kan udah gak ada UN. Nggak ada UN satu. Terus UN ya. UTBK diundur kan, lumayan tuh. Oh iya, UTBK diundur. Itu UTBK tuh untuk tes ke perguruan tinggi ya? Iya, ada yang bilang itu diuntungkan, ada yang dirugikan. Maksudnya diuntungkan lah. Diuntungkan berarti ya. sampai Juli ya, sampai Juli iya. ya. Apalagi materi-materi yang TKA-nya dihapus, jadi cuman yang Jadi tesnya berkurang maksudnya? Iya, tesnya berkurang. Oh, tesnya berkurang berarti ya. Berarti oke lah, itu pandangan dari sisi menguntungkan gitu kan. Tapi pasti ada lah yang merugikan bahwa kelas 12 nih, padahal saya udah bikin plan kali ya, bikin plan gitu, bikin apa gitu kan. Apa sih yang dirasakan lah? Salah satu kerugian yang dirasakan lah gitu kan sebagai Kerugiannya mah gitu doang dah. Nggak dapat duit jajan. oh iya. Ya bisa. Skateboard nggak bisa. Kagak bisa nongkrong. Iya. Bisa main dah. Gak beda jauh kan gitu kan. Kalau anak muda tuh kan ya kegiatannya kan istilahnya kayak happy tapi kan setelah ada kayak gini tidak bisa gitu kan. Jadi merasa ya udah gitu kan di rumah, tapi menguntungkannya ternyata banyak juga buat kaum milenial gitu kan, karena kan belum punya tanggungan gitu kan, beda dengan orang tua kan Enjoy ya, enjoy gitu kan. Di pendapat Topal bagaimana? Mau Nopal selama 1 tahun ini belajar untuk akademi, atau Iya. UTBK-nya enggak? Iya, apa sih yang Pendapat Topal gimana coba pemainnya? Menurut Awan gimana? ya pendapat kan 1 tahun ini UTBK kan hanya skolastik ya sekarang ya. UN dihapus berarti nggak ada UN. Terus nanti pas UTBK kan hanya tes psikotes doang. hanya 1 berarti kan Apa dikurangi. merasa dirugikan apa gimana? Merasa diuntungkan lah. Diuntungkan Karena ya. emang saya mah nggak pernah belajar di rumah. Orang Walaupun pintar prepare biasanya 1 tahun juga begitu. Walaupun prepare 1 tahun tetap tetap Tapi kan merasa diuntungkan. kamu 1 belajar tahun selama prepare. udah hampir 1 tahun kurang lah. 1 tahun Dari kurang awal lah kelas kan itu. 3. Belajar mah di bimbel lah ya. Oh, Mau iya. enjoy. Kalau di rumah enjoy, Oh jadi iya, di bimbel dia ikut belajar. bimbel ya? Total bimbel gitu. Jadi Nah. belajar totalnya di bimbel. Di bimbel kalau di Tapi rumah dia tetap enjoy. kalau untuk plan B takutnya dia UTBK nggak masuk, nanti ujian mandiri kan pasti ada tes iya akademik pasti juga. ada iya. Nggak ada yang rugi Pak untuk itu. Iya, pasti Iya. teman-teman berarti buat teman kan chattingan lah teman sama teman-teman gimana kebanyakan dari teman-teman Noval nih, dari teman-teman Noval apakah oh oke lah seneng nih ada kayak gini, oke lah nggak apa-apa lah UN nggak ada, bisa di rumah aja, tapi misalkan ada juga yang seperti apalah gitu. Kebanyakan teman-teman tuh Kebanyakan mah sama sih. sama ya. Mm-mm. Tapi ya macam-macam orang kan Kombinasi. beda-beda. Ada yang kekeh bahwa aduh rugi banget gitu, ada. Ada. Teman sendiri ada, teman sendiri yang kayak Ada. gitu ada ya. Apalagi yang udah belajar mulu mah kan. Ya, Kan. udah ngeplan bener-bener ngeplan gitu ya. Benar. Kalau yang undangan mah udah nyantai Udah aja. santai itu mah yang Oh, udah ada jalan undangan, ya. udah. Ya berarti memang ada plus minusnya lah ketika adanya corona ini gitu kan, makanya kita sebagai apa sih manusia tuh bahwasannya kita dikasih seperti ini tuh bukan hanya kebetulan, ini tuh ada sebab, tapi musabab ya. boleh tambahin. Jadi ada satu yang positif yang rasakan sebagai kepala keluarga ya. Jadi sekarang itu waktu quality time itu sangat Banyak. lebih dari cukup Oh, lebih ya dari kan. cukup. Kita waktu untuk makan bersama, Bersama. ada ya kan. Beribadah bersama ada, Iya. Banyak lah sisi positifnya. ngaji lah. bersama Ngaji pun bersama. ada. Hikmahnya. Iya. Iya. Ya, walaupun karena sering ketemu pasti ada getreng sedikit, ya itu normal lah. Karena yang biasanya Bahasa berkegiatan, Sunda juga kan berkegiatan kan itu sendok ya. garpu keluar dikit pasti Iya. getreng. Tapi alhamdulillahnya ya emang itu dia benar kita bisa melaksanakan sholat bareng, ngaji bareng gitu kan. Terus makan sampai 3 kali makan kita alhamdulillah bisa bareng-bareng bersama gitu ya sambil ngobrol gitulah. Kan sebelumnya mah kita agak kesulitan lah yang Ya, satu iya. memang sibuk les, Sekolah, ya. yang Boro-boro Bu, Pak ya. bos juga yang mau Di dia kantor ya, di di kantor. kantor gitu, Benar, anak yang benar. satu les gitu kan. Tapi alhamdulillah lah. Nah, Pas itu, sebentar lagi juga ya. Itu Ada dari terawih sisi bareng kita. positifnya. Oh iya, sebentar Nah. lagi kita mau Nah, memasuki kita bahas bulan bulan Ramadan Ramadan. kan? Nah. Masuki bulan Ramadan. Apa nih yang harus kita persiapkan ketika kita masuk bulan Ramadan yang biasanya kita jalan-jalan, ngabuburit, istilahnya ngabuburit, terus beli makanan banyak nih untuk buka puasa, untuk sahur gitu kan. Apa sih yang harus kita persiapkan nih? Biasanya yang terasa tuh yang mengurus itu semua biasanya. Buat Ibu Go sendiri gimana nih? Memasuki bulan Ramadan tapi kita ada wabah gini nih. Ada sih perbedaannya, biasanya kita sebelum Ramadan itu kita belanja ya Pak ya, Iya, belanja. buat kebutuhan Ramadan lah istilahnya. Tapi sekarang agak berbeda lah, Berbeda karena ya?
mau keluar aja kita belanja tuh udah kayak mau jihad gitu ya. Serba takut. Pasang ini. Pakai masker ya. Masker, Cuci tangan. cuci tangan. tangan. Kemana-mana? Kemana-mana ya. Gimana kemana-mana gitu ya. Jadi Baju ganti pulang Bu ya. pulang baju Ya harus ganti, harus mandi seperti apa gitu. seperti apa diterapkan kepada anak-anak, kepada suami harus seperti apa biar nggak kena gitu kan. Iya kan banyak sekali kan itunya kan. Gitu. Jadi Udah jihad fisabilillah. terus apalagi tuh Kayak jihad kira-kira? itu, kita Kayak kayak jihad ya. jihad. Terus apa? Berarti ada pasti kan? Pasti ada. Agak berbeda lah kayaknya. Maksudnya ya tapi walau apapun kondisinya ya Ya. kita harus berlapang dada. Betul. Kita sambut Ramadan dengan Iya, penuh betul. kebahagiaan insyaallah gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan lebih mempersiapkan diri aja Iya gitu kan. betul. Karena kita ya masuk ke Tetap bulan jaga Ramadan bentar kesehatan lagi. lah terutama. Kesehatan itu yang paling utama. Buat kaum muda nih yang biasanya banyak kegiatan, misalkan ikutan apa ya, ikutan panitia apa sih biasanya kalau ke anak yatim itu kan biasanya bulan Ramadan banyak banget tuh yang ngasih Iya. apa sih yang ngasih Bagi iya sembako. bagi sembako tuh banyak banget tuh karena bulan Ramadan ini biasanya orang muslim itu berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Betul. Nah anak muda biasanya jadi panitia nih gitu kan, apa sih dampaknya sekarang kan kayaknya udah nggak bisa nih kemungkinan kan karena kan kita nggak tahu kedepannya kemungkinan gimana apa dampaknya gitu kan. Kalau mungkin Pernah dirasakan karena perbedaannya apa? perbedaannya sangat sangat sedemikian ya. Nah, Biasanya kan signifikan kita gitu. kalau tiap mau puasa tuh biasanya Pak Bos biasanya suka apa bagi-bagi sembako Iya, oh iya. gitu, kegiatan-kegiatan Yang bertemu sembako banyak lah, orang yang kan? banyak orang. Kalau untuk sekarang kan tidak bisa buat Iya. buat beli kebutuhan kita sendiri pun tidak Susah. bisa apalagi buat bagi ke orang-orang gitu buat Sedang sembako berkumpul gitu. banyak orang gitu kan nggak bisa juga kan. Tapi kita juga masih ngelakuin ya kayak gitu-gitu ya Pak. Kayak misalnya ada cara lain. Kita Caranya juga kemarin gimana? kemarin juga kita sempat ya sodako karena adanya pandemi ini. Biasanya kan kita ngelakuin apa bagi-bagi sembako Iya, itu kan jelang bertemu. Ramadan. Oh gitu. Nah karena kemarin memang waktunya pas kebetulan kita apa dengan adanya pandemi Pandemi corona. COVID-19 jadi kita majuin gitu Oh, iya. ya istilahnya Tapi tetap berkumpul. walau dengan sedikit tidak biasanya kita berkumpul. Ah. Nah sekarang mah Cara pemberiannya berbeda. ya door to door. Oh, door to Ya, door. door to door. Door to door. Kayak mau ngasih. Kita distribusikan ke ketua RT. Ketua RT. Kita titip, Alhamdulillah. ketua titip. Tetap. Itu Tadi ini tadi dianggurin. ah iya, Makan. makan memeng dulu biar santai. Boleh ini. Memang. Ya, jadi kan gitu. Jadi Iya. apa sih dengan adanya virus corona ini kita sebagai apa masyarakat terus sebagai terutama untuk diri pribadi gitu kan harus apa ya? Jangan hanya berkeluh kesah, tetapi kita dapat mencari solusi dengan hal lain. Yang bisa memberi, yang bisa Ya, hanya betul. berdiam, tolong diam Tolong saja di diam rumah, saja betul di kan? rumah, Seperti betul. itu kan karena pemerintah sendiri kan sekarang ada tuh banyak sekali dari awal pencegahan dari pemerintah. Ya. Pertama biasanya kan dengan imbauan dari Menteri Kesehatan kita kan untuk diam di rumah, betul ya Pak ya, seperti Betul. itu kan Pak. Nah sekarang yang sangat yang sangat berpengaruh untuk masyarakat kan ada namanya PSBB. Nah PSBB sendiri tuh PSBB. Apa sih PSBB? Pandangannya seperti apa sih PSBB? Apakah sudah cocok diterapkan di Indonesia ataupun misalkan belum ada pengaruhnya untuk warga Indonesia karena banyak sekali yang harus dilakukan gitu kan. Pemerintah tuh banyak sekali membuat kebijakan. Nah, sekarang kan PSBB. Menurut Bapak Bos sendiri nih, PSBB itu udah cocok belum di Indonesia gitu kan? Apakah ada pengaruhnya nggak sih dengan PSBB? Apakah jadi masyarakat Indonesia tuh jadi lebih disiplin, lebih takut bahwa virus ini tuh tidak main-main gitu kan? Karena kan penyebarannya cepat ya Pak ya kan gitu. Jadi begini, ya PSBB itu kan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya program pemerintah itu sudah cukup bagus saya lihat sampai sekarang ini ya, cuman implementasi di lapangannya itu kurang. Nah, jadi yang saya lihat manusia-manusia itu pada kurang aware. Ya. Kalau Padahal itu udah bagus. Pemerintah dilema, dia mau total lockdown kayaknya kita nggak mungkin. nggak mungkin kayaknya ya. Hampir nggak mungkin. Kalau misalkan Karena mungkin seburuk-buruknya, kalau di lockdown, semuanya harus disiapkan. Ya. seburuk-buruknya pun mungkin kayaknya Indonesia Nggak nggak bakal mungkin lah, lockdown. lockdown nggak bakal. Bener-bener lockdown, bahasa lockdown itu kan ditutup semua nggak Karena boleh. benar. lockdown non teknis lah. Mm-mm. Mana Jokowi mengeluarkan disebutnya PSBB. Ya PSBB PSBB. itu sebenarnya udah bagus. Jadi Apa aturan PSBB Pak? Maksudnya apa sih PSBB itu? Jadi PSBB itu kan semua usaha ditutup. Oh ya. Semua bidang usaha, semua yang berurusan dengan perdagangan barang dan jasa itu kecuali kesehatan
Jangan lupa minum dan sembako ya deh ya. sembako ya. Cuma Oh yang dua itu. buka ya. Iya. Boleh. Hanya yang dua itu sebenarnya. Komunikasi ya. kan boleh kan? Ya komunikasi boleh, ya kan. Yang berhubungan dengan energi, pokoknya semua hal-hal teknis yang berhubungan untuk buat urusan PSBB ini kan berarti kan listrik harus nyala, Oh, iya. telepon, internet harus nyala. Cuman masalahnya yang saya lihat di TV sekarang gimana ya? Jadi orang manusia itu terkesan kurang aware, Ya, cuek. sebetulnya sih berpengaruh ya sebetulnya kalau kitanya. Kalau semua PSBB itu pembatasan. Iya. Jadi sebenarnya hanya berupa keluarga itu dibatasi. Jadi dia itu keluar rumah hanya untuk beli sembako. Ya kan? Untuk keluar yang urgent ya kan. Untuk ke apotek untuk buat contoh mungkin beli vitamin atau ada yang sakit gigi, sakit pilek mungkin. Nah, di luar itu sebenarnya udah nggak boleh. Gitu. Udah nggak boleh berarti. kalau berkendara kan harus satu orang, nggak boleh Oh, berjalan. iya, sekarang itu. Kalau motor, kalau bawa mobil kan harus minimal yang mobil kecil bertiga. Itu yang dinamakan pembatasan Pembatasan. itu ya, pembatasan. Yang pasti itu. mah masker harus pakai masker. Iya betul. Ada SOP tersendiri kan ketika adanya Iya. corona ini kan kita punya SOP dari pemerintah tuh. Bahwasannya kan kita harus pakai masker, cuci tangan. Cuci tangan. Ketika kita memegang sesuatu apalagi dari luar kan harus cuci tangan. Malah dari ada juga yang menganjurkan bahwa kita keluar rumah tuh harus mandi ketika masuk ke dalam rumah agar tidak ada Jadi virus lah. PSBB itu sebenarnya hanya anonim dari karantina kecil Lockdown sebenarnya. ya. Karantina kecil berarti Iya. ya. Tapi lebih besar daripada karantina mandiri gitu kan karena menyangkut masyarakat kan. Iya. Kalau karantina Skala mandiri besar. kan karantina mandiri kan istilahnya perorangan gitu, per keluarga gitu kan. Isolasi mandiri maksudnya. Oh, isolasi mandiri Iya, ya. beda Bahasanya bukan karantina. Kalau karantina skala besar ya. Iya. Kalau besar ya isolasi Isolasi mandiri ya. gitu kan. Isolasi mandiri. Oh iya benar. Oh iya seperti itu berarti ya kalau misalkan Kalau kita merasa udah PSBB. ODP atau Oh PSBB, iya. harus isolasi Ada mandiri. kan itu Isolasi. ada namanya juga kan. Yang Covid itu kan yang dirawat itu kan ada beberapa nama apa aja sih namanya? Oh kalau ke di PDP gitu. ODP, ODP, PDP, PDP, baru setelah itu tes gitu. confirm. Konfirmasi, terkonfirmasi positif atau Confirm negatif. itu kalau sudah dites positif, Hmm, dites PCR atau Ya. swab positif. Nah kalau yang PDP itu berarti dia sebenarnya masih suspek. masih suspek Iya. berarti ya. Yang Oh yang PDP itu masih tuh suspek. Iya, masih suspek. terduga COVID. Oh iya benar berarti berarti harus terkonfirmasi bahwasannya itu harus sudah melakukan Kalau dia dari luar negeri satu. itu PDP berarti. Dari PDP. Oh itu ya. udah otomatis jadi PDP kalau Iya, kita dari luar PDP. negeri. Dia pernah berinteraksi dengan orang-orang asing. Orang asing ya, Pak. terutama dari Nah, negeri dua sana. itu, ya, Tapi kalau sekarang mah nggak Wuhan itu berpengaruh kan. kali ya yang maksudnya ke luar negeri karena memang wabahnya sudah luas. ya Tetapi kan mungkin sudah banyak lebih- transmisi lokalnya udah Oh banyak. iya Banyak, iya sih jadi- mungkin karena kan jadi sudah tersebar juga kan gitu kan. Kalau sekarang Berarti kan mungkin kalau ya interaksi orang luar dicoret berarti sekarang yang pernah berhubungan dengan ya Zona merah. Pasien. Pom-pom. yang confirm iya yang terkonfirmasi berarti. ODP, PDP positif. ODP Atau positif atau confirm ya, negatif confirm. kan positif atau Iya. negatif gitu kan setelah tes gitu kan setelah tes kita sendiri Bisa bisa harus tes 2 kali loh kan kalau nggak salah. 2 kali ya Jadi sampai kita mau amit-amit ya iya dapat predikat positif itu tes 2 kali. Nah setelah sembuh tuh pun Bu Dites lagi ya? dites lagi berarti negatif 2 kali baru udah berarti negatif. virus ini tuh sangat berbahaya ya berarti Bahaya, sangat bahaya, berbahaya bahaya sekali banget. berarti kan sampai tesnya juga harus memakan waktu berarti kan ketika kita sembuh juga harus dites lagi itu kan jarang-jarang sekali kan Iya. seperti itu kan penyakit yang biasa yang kita flu acuh biasa kan sekarang udah lebih parah gitu kan. Oh iya benar seperti itu berarti ya. Kalau menurut Adede sendiri tuh pandangannya gimana PSBB ini? Apakah sudah cocok misalkan apakah pemerintah harusnya jangan PSBB ini kayaknya masyarakat Indonesia tadi kan kurang aware harusnya ada lagi yang lebih tajam gitu kan apa Lockdown. lockdown tapi kayaknya kan nggak Seperti di mungkin Wuhan. seperti di Wuhan gitu kan di Wuhan tuh kan bener-bener lockdown bener nggak ada kegiatan yang di luar gitu kan gimana Kalau menurut saya pribadi sih saya mah ikut anjuran pemerintah aja. Pemerintah, gitu. Karena mungkin kalau kita di lockdown pun pemerintah belum siap mempersiapkan semuanya mungkin. Kalau untuk PSBB kan kita nggak bisa mudik juga sih kalau semuanya. oh iya Iya, karena kan kita sekarang lagi posisinya ada di Iya. zona merah juga kan kita nih Ya bukan sudah red masih zone. dilema kan masih dilema ketika kita mau mudik bentar lagi puasa Ramadan Ya,
yang saya lakukan yang mungkin bisa saya lakukan mah ya bertahan aja di sini, mungkin di Bekasi ini bertahan. gitu. Walaupun dengan segala Iya, apa ya? segala kemungkinan. Segala kemungkinan gitu kan, biasanya pulang tetap berarti Iya. seperti itu. Sampai menunggu keadaan kondusif, mungkin ada anjuran lagi dari pemerintah baru boleh. Dan aku hijau dari pemerintah. Baru kita bisa ya. Kurvanya sudah melandai pasti. Sekarang kan terkonfirmasi di Indonesia aja udah berapa tuh, udah masih meningkat kan? 6.500 6 ribuan lebih ya? Ya, 6.500. 6.500 Itu kan masih meningkat berarti kan? Belum Ya, maksudnya. meninggal 500 ya. Ya sembuh 600. Tapi kan tadi Tapi udah versi disebut. udah 10.000 loh kan, Oh iya, yang confirm. di itu kan. Ya. bahkan kata dokter Idi mah diprediksi 1.000 orang lebih yang udah meninggal karena Ya meninggal 1.000. yang meninggal Yang meninggal 1.000. kata dokter Idi katanya dari Iya, Makassar. seribuan Dari katanya. Banyak berita ya. Dari- Mungkin Pernah baca. dari pemerintah Dari belum KPI terkonfirmasi juga kali ya, belum Ya, terkonfirmasi mungkin bisa mungkin. jadi. Mungkin bisa jadi belum terkonfirmasi apakah memang ditutup-tutupi kali ya. Mungkin ya. Menurut saya Agar ada dua mereda. faktor. Faktor pertama mungkin infrastruktur lab kesehatannya ya kapasitasnya tidak cukup, jadi mungkin Ada yang tidak terdata mungkin ya. iya pemerintah hanya 200 orang dia sehari mampunya, terus mungkin ada yang sudah gejala atau COVID ada yang ujuk-ujuk meninggal nggak seperti terdata ya kan, ya kayak gitu aja. Gitu ya berarti ya. Oke, berarti tadi kan dampak dari keluarga dan masyarakat, terutama kita nih yang dirasakan kan banyak sekali dampak, ada negatif ada positif. Nah, kita sebagai umat muslim nih terutama kan dengan adanya virus corona ini kan tadi kan banyak sekali dampak gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti kita tuh harus melihat dari berbagai sisi gitu kan, pasti ada hikmahnya untuk kita sebagai orang umat muslim kan. Virus wabah ini tuh kan tidak semata-mata hanya kebetulan, ini tuh takdir Allah yang dari takdir ini tuh bahwasanya akan ada hikmahnya. Nah, hikmahnya tuh seperti apa sih pandangan sebagai umat muslim ya adanya ini gitu, gimana ada deh? Kalau menurut saya hikmahnya dari corona itu bisa menutup bar, klub malam, rumah bordil. Corona menurunkan suku bunga bank. Suku bunga yang biasanya mencekik Ya, gitu yang besar. Terutama yang biasa berhubungan dengan bisa bank. membawa keluarga bersama kembali dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama, mungkin menghentikan orang-orang yang makan makanan yang haram, kayak makan kelelawar yang kayak gitu, yang kayak di Wuhan itu. Untuk umat muslim kan haram, tidak boleh. Seperti kayak politik sekarang masih ada damai kan minimal Iya. kan. Oh iya, Sebelum pertikaian. politik iya. Berpindah dari awalnya politik korupsi atau apa kan sekarang jadi ke wabah full. Mereka bersatu. Kesehatan ya bersatu dalam bagaimana caranya si musuh ini, anggap kita musuh lah ya, corona bersama. musuh bersama, bagaimana caranya cepat hilang kan gitu kan untuk politik kan Iya, gitu. banyak kebersihan kan kita jadi rajin-rajin bersih. Betul. Kebersihan, wudu juga kan, jadi kita sering wudu. Iya, kita Hikmahnya banyak. hikmahnya untuk orang banyak Banyak banget sih, gitu kan, banyak. banyak di balik itu semua ada hikmahnya, terutama Yang juga- mungkin kita tidak tahu bahwa Rasulullah pernah 1400 tahun yang lalu mengajarkan bahwa bersin harus ditutup, batuk harus ditutup. itu sudah ada berarti. Iya. Anjuran nggak benar dari Dahulu Jadi corona itu hikmahnya mungkin bagi kita sebagai umat muslim gitu kan. muslim. panti pijat banyak ditutup. Yang biasa bantu pijat ya. Tempat dugem bolang takas. Oh iya. Tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat maksiat Yang itu biasa ditutup. dugem. Yang biasa dugem ditutup gitu kan. Zaman jahiliyah, Bu. Yang aja. jahil ya. Jahiliyah terus. Ya, mungkin kita juga bisa lebih menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, Ya, betul. wudu. Jadi banyak hikmahnya buat kita pribadi gitu. Terus kita juga nggak boleh sembarangan jajan di luar gitu. Jadi makanan apa yang di rumah gitu. Ini nggak boleh sembarangan bener. Karena kan siapa tahu ada virusnya di dalamnya kan kita nggak tahu gitu kan. Banyak lah hikmah mah. Ya benar, berarti cara menyikapinya seperti apa ketika itu semua tadi tutup misalkan kan, yang biasa dugem nih itu kan kegiatannya dia misalkan. Cara menyikapinya gimana, tapi yang biasa dilakukan saja, yang biasa dilakukan ADD, jangan yang biasa dilakukan orang lain.
kayaknya kan dugem enggak gitu kan. Ya, enggak. Enggak gitu kan. Enggak. Jajan nggak boleh sembarangan. Gimana cara menyikapinya gitu? Cara menyikapinya seperti apa? Ya solusinya ya makan di rumah. Makan di rumah. Makan di rumah, apa yang di rumah aja sekarang mah, apa bikin apa di rumah. Kajian otomatis kan nggak ada kan? Iya. Kajian Ya, nggak ada. nggak Sholat apa-apa, semuanya di rumah nggak bisa ada. kan, bisa Sholat apa berjamaah nggak beribadah ada. bisa di rumah kan, bisa kita ngaji Al-Qur'an, sholat sunnah ditingkatkan lagi. Jadi maksudnya perbanyak beribadah di rumah. Iya. Banyak ibadah di rumah. Tapi kan berjamaah tuh udah nggak bisa, banyak pro kontra mengenai itu. Berbanyak di masjid. Iya, berjamaah Tapi gimana kalau tuh di rumah seperti mah apa? bisa. Ya maksudnya di rumah di masjid. Ya, di masjid. Berjamaah pendapatnya seperti apa? Cara menyikapinya seperti apa? Dari sholat berjamaah itu kan Kita lebih memilih dari sekian pandangan ustadz lebih memilih di rumah saja. iya karena Berjamaah di rumah tidak apa-apa bersama keluarga. iya karena sedang ada wabah Kan seperti memang ini kan lebih dalam baik. agama juga kan ada aturan. Ada, ya. ya, Ada dalam aturan. istilahnya hadis atau apa Ada pasti nggak? ada, pasti. Ada Pasti. ada kan? Mm-mm. Hadis dalam zaman dahulu ketika zaman Nabi lah ada kan pasti misalkan wabah seperti Ada hadis Rasulullah SAW waktu itu pernah bersabda, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, maka kalian jangan keluar lari darinya. Hadis riwayat Bukhari. berarti kalau dan Muslim. sekarang itu menyuruh kita untuk yang tadi itu PSBB kan menyuruh Iya. kita tidak berkeliaran di Jadi luar. maksud tadi kalau yang udah kena wabah dalam rumah, diam di rumah. Nah, iya. Kalau di luar wabah, jangan masuk Jangan ke masuk daerah ke wabah. daerah wabah itu. Berarti memang yang di dalamnya tidak boleh keluar. Iya. Ya, Ya, yang di luar tidak boleh jangan memasuki, masuk, ya. apalagi yang memasuki itu kan gitu kan. Oh iya. Sudah Nabi berarti ya. Iya. Iya, berarti memang Sudah tuh kita sangat beruntung sekali menurut umat muslim. Banyak sekali contoh zaman dahulu ketika ada wabah ini padahal sudah ada gitu, kita bisa berkaca gitu, kita bisa mencontoh gitu kan bahwasannya yang harus dilakukan tuh udah ada dari zaman dahulu gitu kan, seperti itu. Nah sekarang buat ibu bos sendiri gimana nih kan, misalkan cara menyikapinya tadi kan ada tuh tidak boleh makan makanan sembarangan gitu kan, terus keluar rumah kan nggak bisa, sedangkan anak kecil kan biasanya main di luar. Itu seperti apa sih cara menyikapinya? Tapi alhamdulillah sih hikmahnya ya nih. Kita juga bisa alhamdulillah pola hidup sederhana lah. Iya betul. Karena Pola kan hidup sederhana, terus anak-anak juga tidak dibiasakan jajan sembarangan di luar. Mungkin dengan adanya kita bisa menerapkan itulah kepada anak gitu. Jadi ya untuk semua juga kan harusnya seperti itu gitu kan. Walaupun memang tidak ada virus juga kan kita harus hati-hati. Gitu kan. Kadang kan zaman sebelum ada corona ini anak kecil kan jajan aja yang penting. Bebas. Yang penting apa? Pola yang hidup penting sehatnya enak. pola Ya, lebih diitukan. lebih peduli ya, gitu itu kan. pola hidup sederhana, Lebih kayak- pola hidup sehat gitu aja. Itu harus lebih peduli berarti kan, itu harus lebih aware lah kita sebagai ibu kan seperti Iya, itu benar. gitu kan. Pola hidup Di sederhana, rumah, pola hidup bersih, pola hidup sehat gitu aja lah. Di rumah sendiri seperti apa di rumah sendiri cara menyikapinya kan dengan adanya virus corona ini, dengan kegiatan di rumah terus-terusan di rumah gitu kan. Dan sedangkan misalkan mohon maaf, ibu kan di rumah nih, kalau misalkan keluar kan jalan-jalan misalnya refreshing, olahraga. Nah di rumah aja sekarang semuanya ada, suami ada, terus anak-anak full ada gitu kan. Kalau Gimana? saya masih biasanya gini ya, Iya. tapi alhamdulillah ya kan gitu kan. Iya. Jadi makanya saya ajak olahraga bareng. Iya. Kayak Iya. kemarin saya melakukan senam bareng di luar, betul, alhamdulillah betul. bisa badminton. Beribadah juga bareng mungkin Beribadah. ya. Ya, bareng, sholat berjamaah. bareng, ngaji bareng, pokoknya dibikin happy aja gitu udah. Ya. Walaupun ya, Ya. terus terang lah ada boring, bosan gitu kan Pasti ya kan udah. terasa gitu kan, pasti ada lah kan rasa Stres itu. lah ada pasti gitu. Pasti. Yang Yang biasa biasanya- refreshing kan yang ada lah biasa minimal 1 refreshing. minggu sekali refreshing, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman-teman gitu Pokoknya kan. olahraga bareng, kita berkreasi bareng ya, kayak kemarin bikin minuman bareng sama anak. Oh, iya, Itu kan jarang-jarang kan. minuman kekinian. Terus, bikin martabak bareng Betul, gitu. betul. Yang tadinya tidak bisa ya harus Sekarang bisa, harus bisa. bisa kudu bisa Ah, gitu kan. bisa benar. Kata Bisa orang bisa Sundanya kudu begitu. bisa, Bisa, kudu bisa. Kayak kemarin kan nggak bisa cukur kan takut juga nih. Oh iya. Takut juga kan cukur di. Saya belum cukur nih Ya dari makanya awal. nih, takut juga makanya coba nih suami nih. Iya. Saya cukur dong, harganya nih. Jadi sebisa Barbershop dadakan bisa lah. kudu Barbershop dadakan kita beli bisa alat. kudu bisa gitu kan. Beli alat, ya udah kita coba gagal ya udah pelontosin aja sekalian. Belanja online jadi sering ibu ya. Nah, itu belanja online online lebih jadi sering. sering. Online Nah, banyak. Tiap 3 hari. Tapi Nah. tapi sesuai kebutuhan kan kita tanamkan pola hidup sederhana kepada anak itu. Jadi Iya. gini,
makan gak makan asal ngumpul kan kalau orang Sunda. Ya, Jadi Sunda. kita gitu aja menyingkapinya. Jadi makan dengan apapun kita nikmatin, kita bareng, kita happy bareng gitu aja. Iya gitu. Gitu. Jadi Nah, supaya anak jajan-jajan lah, oke, jajan-jajan di luar gimana gitu. Itu pandangan bukan pandangan sih, itu hikmah, terus Hikmahnya ada sih. apa sih cara menanggapinya seperti apa gitu kan. Nah sekarang kan baru sekarang nih sebagai Bapak Bos sendiri kan merangkap nih kepala rumah tangga, kepala perusahaan, istilahnya kan pebisnis gitu. Tadi kan belum dibahas tuh bahwasannya pebisnis itu gimana sih, apakah berpengaruh atau tidak gitu dengan adanya corona ini gitu kan. Pebisnis misalkan kan biasanya kan emang tabungan kita banyak kok, perusahaan aman-aman saja, apakah seperti apa gitu Pak Bos? Yang pasti gara-gara pandemi COVID ini untuk beberapa bidang usaha pasti terpukul ya, seperti travel. Iya udah nggak bisa ya, Apa? karena kan nggak akan ada yang jalan-jalan ya. Buat restoran pasti terpukul. Pokoknya pariwisata Mereka hanya pasti mengandalkan online. pariwisata. Ya, Pengusaha. yang dagang baju, yang Paling retail pengusaha seperti kecil. Matahari pasti Iya, terpukul. yang harus datang ke toko Ya, tersebut pokoknya- juga nggak bisa ya. Hampir 80% pasti terpukul lah. Cara menanggapinya perusahaan Bapak Bos sendiri gimana? Ya buat mungkin kalau buat gaji ya Iya. kita kasih. Masih ya. sama gitu ya, masih. Iya, Tapi masih bisa lah ya, sekarang masih aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih aman-aman aja lah ya. Walaupun Masih Walaupun ada kas. pemasukan mungkin kurang. Kurang. Udah nggak ada. kalau kan Bukan Bapak nggak ada, Bos kali. ada proyek nih, proyek Proyeknya sendiri kan dari berhenti. kenyataannya di lapangan itu seperti apa? Apakah masih bisa dalam catatan atau nggak boleh, bener-bener nggak boleh gitu? Ada beberapa owner mulai proyek yang sebagai besar sudah men-stop. Udah nggak bisa, pekerjaan. berarti. Seperti grup Sinarmas sudah stop. Udah nggak bisa Ya berarti. kan. Di grup Lipo mungkin masih ada kerja tapi sedikit lah. Di PU APBN kita ada kerjaan tapi sudah ada catatan. Boleh kalian kerja, tapi kalau orang PU-nya ataupun orang dari PT kita yang sudah positif, Ya, stop. berhenti berarti. Begitu. Dalam udah nggak bisa, Udah nggak nggak- bisa. Ya, Pak. Tidak ada lagi alasan untuk kerja misalkan. Pokoknya udah stop. Oh, harus stop aja gitu berarti ya. Yang pasti bidang marketing buat contoh apa saya di konstruksi ya, mungkin buat beberapa bulan depan belum akan ada proyek karena Dari sekarang belum ada yang digarap sekarang marketing ya Pak. Belum ada ya? Iya Belum Pak. ada berarti belum. Tapi Terpukul lah kan pokoknya. iya. Ada cuma apa sih? Tidak begitu itulah, maksudnya ada dampaknya yang sangat berat, terpukul karena kan tiba-tiba kan Pak ya, Pak Bos ya. Berarti kan belum ada plan bahwa misalkan ketika ada musibah nih untuk perusahaan, misalkan musibah yang besar, nggak ada plan seperti itu kan? Pernah plan ada nggak? Pernah kepikiran? Belum pernah kan? Belum pernah kepikiran seperti itu gitu kan? Kalaupun nanti amit-amit rumah makan pecat itu sudah plan terakhir lah. Padahal kan itu ada kan sebagian banyak perusahaan yang mungkin PHK mungkin. Iya kan? Sama PHK karyawannya. ada, mungkin teman saya sih sejauh ini sih teman saya belum mendengar tuh bahwa pernah di PHK. Mungkin dari adik ada nggak teman yang misalkan kerja tapi dirumahkan gara-gara virus ini? Banyak. Banyak. Saya ada yang di PHK, ada yang dirumahkan tanpa digaji, itu ada. Tapi dipecat itu pasti ada ya. Ada yang dipecat, ada dipecat. yang dipecat. Berarti Ada- memang sangat terpukul Pak Bos Untuk semua untuk bidang banyak usaha. perusahaan Makanya kenyataannya. kita sangat harapkan andil pemerintah Iya, atau berarti apa mau itu. listrik di diskon, Iya, atau mungkin nanti ada pengurangan pajak. Iya, betul. apa, Tapi untuk apa listrik itu kalau nggak salah sudah ada diskon atau diskon untuk yang Untuk yang 50 450 sama yang 900. Nah, itu diskon juga. Ya diskon Separuh 50%. Kalau misalnya yang 450 itu tapi namanya kan gratis. Tapi sekarang udah jarang. sekarang Iya, kan udah sudah jarang banyak yang banget. Mungkin karena gini, Dua- kalau yang 450 itu paling bayar paling gede itu 80.000 90.000. itu udah jarang sekali kan. Ya. Jangankan Makanya digratisin. rumah tangga kontrakan aja Udah bisa 900 lebih ya. ya. Udah rata-rata berapa? 900. 900 minimal. 900 minimal. Harus 1.300. Harus 50 mau baru-baru nyalain kulkas sama pompa air. Berarti Baik dia lampu pemerintah. ya gitulah pemerintah curhatan masyarakat Indonesia berarti kan seperti itu. Ya berarti memang itu sangat terpukul dari berbagai sisi. Semua. Sangat terpukul. Apalagi kalangan bawah ya, maksudnya. Iya. Urusan Jadi kan kita nih sebagai misalkan istilahnya ada lah, berada gitu kan, alhamdulillah. Tapi justru ketika ada orang yang misalkan kayak kita misalkan, kalau dari pemerintah ada anjuran tuh harusnya tuh
harusnya tuh kita tuh sebagai yang bisa diam di rumah tuh harusnya diam di rumah kan. Harusnya tuh seperti harusnya itu ya. nurut. Pak Bos ya. Nurut pokoknya. Manut ya, harusnya manut. Berdiam. Karena Udah diam. tidak semua seperti kita. Ya. Nah, kasihan kita harus melihat tidak semua orang sama, betul kan Pak Bos seperti itu kan? Ya, karena memang kepribadian di sebenarnya orang Indonesia memang kurang sih. Kalau lagi bawa Awareness, motor, ya. ngeludah. Iya, Iya, nah, iya, itu kan nggak bisa. Ya. Itu kan adalah iya benar berarti Attitude-nya. Ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Kalau di luar negeri mah kita ada mobil motor, teratur. mereka berhenti. Teratur Kalau kita berarti, mah Pak Bos ya. Kedisiplinannya kurang Ya, kalau di kita. mungkin ini adalah apa ya? itu PR Pelajaran, besar. pelajaran. Pelajaran ini Minimal jadi PR kita- besar buat iya. kita. Terapkan ke diri sendiri dulu Ya, gitu. berarti kita kalau misalkan kita nggak bisa bilang ke orang lain, minimal kita Minimal terapkan diri sendiri berarti ya, hidup Betul. seperti itu. Karena dengan diam di rumah saja kita bisa menyelamatkan banyak orang untuk sekarang ini, betul kan ya? Pak Bos Bukan ya? diri sendiri, Iya. menyelamatkan keluarga, menyelamatkan betul. orang lain. Saya juga bingung ketika misalkan kan saya harus pulang ke Sumedang, lembur saya di Sumedang gitu kan, kan bingung juga. Saya punya orang tua, gimana kalau orang tua saya sakit? Saya sangat peduli gitu kan. Betul. Tidak mau saya pulang, saya ada di zona merah, pulang malah di rumah keluarga malah ada yang kena. Itu sangat tidak mau lah saya seperti itu kan. Itu yang Atau kita jadi karier kan. nah Ya, seperti semangat. itu, kita sehat walaupun misalkan kita positif tapi sehat karena kan Tanpa ada gejala. virus ini kan ketika misalkan kita Disebutnya kena itu OTG kan. OTG itu berarti Orang tanpa Tanpa gejala. gejala. tanpa gejala itu berbahaya kan, bisa menyebarkan virus dengan cepat. Itu kan berbahaya sekali. Nah itu apa hikmah atau apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan orang banyak kan Betul. harus seperti itu gitu kan ya. Jadi tadi kan kalau Indonesia sendiri sih nggak mungkin lockdown kayaknya Pak Bos ya nggak mungkin ya Nggak mungkin, ya Bu nggak Bos mungkin. ya Ada banyak faktor nggak mungkin ya bener-bener lockdown kayak negara-negara Makanya lain pemerintah. Aduh, lockdown nggak mungkin. Karena mungkin negara lain mah apa? Tap- Udah mm-mm. maju kali ya. Mungkin Persiapannya lebih udah lebih ini ya. siap Lebih kali Lebih siap. dari Kalau kita segi segi ekonomi dan kesehatan juga mungkin, kalau kita mah belum siap. belum ya karena Seperti negara yang betul lain. sih betul Saya sekali. infrastruktur kita belum siap, infrastruktur kesehatan, infrastruktur Tapi sistem. berhitung dari kan warga kita banyak kan warga kita 270 juta. seluruh kan Indonesia. Indonesia dibandingkan dengan yang paling banyak luar negeri. Kita ambil contoh satu misalkan Amerika berapa ya kira-kira? Kita berapa? Cina 1 miliar lebih, Cina 1 miliar lebih, India 900 juta. 900 juta. Nah, yang kan kita positif tadi 6.500, meninggal kurang lebih dari 500. ya 500 lah ya yang meninggal. 1.600. Kita Indonesia teknologi misalkan tidak begitu pesat seperti negara maju. Walaupun kita kategori negara maju, tapi artinya mungkin itu karena mungkin masih membutuhkan Indonesia dari segi yang lain gitu kan. Tapi apakah lebih banyak atau tidak? Lebih banyak atau tidak misalkan kita positif 6.000 di luar negeri itu seperti apa? Di contohnya tadi kan Cina lah yang pertama sekali itu kurang lebih Kita berapa? urutan keberapa sih? Nah, kita urutan Urutan keberapa berapa? lah? Yang positif, yang apa meninggal. gitu? Berapa ya? Meninggal. Ya pasti di Amerika itu yang positif sudah 750.000. Itu sangat banyak sekali kan? Amerika, ya Pak. Korban meninggal hampir 5%, 37.000 sebelum meninggal. Alhamdulillah tidak terlalu banyak berarti dari kita walaupun misalkan kita Iya, berarti dari ada segi ada yang lebih ini infrastruktur, lagi ya? Lebih parah Lebih lagi. parah parah lagi dari lagi. Karena Indonesia. mungkin di sana juga banyak yang bandelnya mungkin. Iya, jadi kita Karena juga orang-orang bandel itu jangan jadi- memandang Indonesia tuh susah diatur. Tapi setelah kita bandingkan dengan negara lain, Lain. ada yang lebih banyak ternyata. Di Mungkin New York pun sama, New York nah, banyak. kan itu pasti kan jadi kita sebagai manusia tuh jangan memandang bahwa negara Indonesia tuh susah. Padahal kita lihat nih negara lain juga banyak ternyata. Mungkin banyak faktor juga yang kita Ya. tidak tahu. Betul Ya. kan Pak Bos seperti itu ya. Jadi kan tadi Amerika banyak gitu kan, banyak juga kan. Seperti itu. Nah, itu pelajaran buat kita juga nih sebagai sebagai manusia. Buat Amerika dan Cina termasuk negara super adidaya aja, mereka aja apa Tumbang sudah- ya? apalagi kita. Iya, teknologi Ibaratnya maju. yang dalam konotasi kita bokeh sebenarnya kan. Iya, benar. Ya, pantas Bisa kita dikatakan. mencoba sebanyak itu. Iya, betul ya. Ya berarti seperti itu ya. Berarti sekarang seperti kan tempat penghasilan negara Indonesia tuh wisata-wisata misalkan di Bali. Kita Wah, kan itu tahu. itu tempat wisata paling habis itu kan. Itu udah nggak bisa ya. Puluhan ribu karyawan PHK. Udah nggak bisa. Padahal Nggak bisa. itu kalau misalkan dari ketika nggak ada virus itu benar-benar banyak Iya. tuh
penghasilan banyak di situ kan. Ikan devisa. Sumber desa Betul. paling besar. Dari luar negeri datang, Iya. dari dalam negeri pun ingin mengunjungi Bali kan, seperti itu. Jadi conclusionnya nih, oke lah kita dari tadi sudah banyak mengenai dampak terhadap ekonomi, Ya. ekonomi keluarga, misalkan khususnya kita, ekonomi masyarakat, ekonomi negara gitu kan. Terus tadi dampak yang terasa oleh diri sendiri, oleh negara itu banyak sekali kan tadi kerugian gitu kan. Nah conclusionnya kan tadi berarti Indonesia itu tidak akanlah lockdown gitu kan, lockdown tidak akan lah gitu kan, karena mungkin kita kayaknya. tidak akan Nggak akan bisa. mungkin belum siap gitu kan Makasih. dalam segi apa yang positifnya pun kita tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan negara lain gitu kan, dengan negara lain. Terus tadi kita konklusinya kita bisa hidup lebih hemat di rumah, ketika makan di rumah, semua di rumah, tidak melakukan aktivitas jalan-jalan di keluar, tidak kan seperti itu. Nah conclusionnya nih jadi pesan untuk masyarakat Indonesia, entah itu untuk pemerintah, apa sih Pesan dan pesannya. ya pesan dan pesan apa yang harus kita tekankan, bahwa virus ini kan berbahaya, penyebarannya cepat. Apa yang harus kita kerjasama sama masyarakat Indonesia agar virus ini cepat selesai, agar sebentar lagi kita Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ada mukjizat dari Allah, dari kita kan kepercayaan umat Muslim. Amin. Kita tidak kenyataannya tuh kenyataannya kan kita sekarang kurva makin meningkat gitu kan, masyarakat belum sadar bahwa ini tuh memang berbahaya, penyebarannya sangat berbahaya gitu kan. Nah pesan untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah, untuk keluarga, untuk diri sendiri, apa yang harus diterapkan gitu kan, Ya. yang benar-benar harus kita dilakukan bersama gitu kan. Ya. Kalaupun tanpa kebersamaan, jika virus ini semakin lama kan semakin berbahaya Pak Bos ya. Betul. Ekonomi akan semakin Pasti. menurun. Sekarang kan dikatakan misalnya istilahnya kayak udah bokeh lah Indonesia kan, karena kan Sebelum pandemi aja udah bokeh. udah bokeh. Iya, banyak utang lah, kita Iya. tahu, kita tidak bisa kita tidak bisa bohong bahwa kita emang banyak utang. Nah apa sih pesan agar masyarakat tuh bisa bisa melihat, oh ternyata memang sadar, memang kita harus seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang butuh. Nah pesannya seperti apa yang harus diterapkan ke semuanya lah gitu. Dari siapa nih, Bapak Bos apa Ibu Bos dulu? Boleh deh. Dari Pesan aja saya mah. Ya pesan juga sama Bapak- sih. Mungkin pesan Bapak buat Bos, pemerintah boleh boleh lah. dari Bapak. Pemerintah atau pesan apa udah. Jadi begini. boleh pemerintah boleh Pak Bos, dong. boleh. Ya, masukan Buat masuk pemerintah, buat masuk kita semua. Jadi saya suka baca kalau di TV itu bersama hadapi corona itu salah. Kurang tepat Lawan kali sebenarnya. ya. Iya. Lebih tepatnya lawan kali kalau Harusnya bersama basmi corona. atau lawan Bersama corona. kalau hadapi ke sana kita berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Iya, Oh iya benar. Iya. Jadi bersama lawan corona, bersama basmi corona, ya Oh, kan? iya, berarti itu satu. Iya. Terus kedua, masukannya, jadi karena pandemi ini kita itu seperti di partai sedang berlari maraton, ya kan? Penyerang kita masih jauh, ya Pak. belum tahu kapan Belum selesai. tahu sampai sempat, jadi kita harus maintain kekuatan kita, speed kita, power kita. Jadi kita harus lebih menguatkan yang namanya endurance, ketahanan stamina, ya stamina. ketahanan Ya, fisik ya. bagaimana dengan perjalanan cukup jauh, tenaga kita cukup, ya kan, napas kita tidak enggak. Jadi sampai garis finish pun kita Masih alhamdulillah bisa. Iya, masih bisa Iya. melewati gitu. Jangan sampai nanti belum sampai garis finish ada yang jatuh. Betul. ya kan? Kita tidak mau kan. Iya, kita ada. juga. Iya, Jadi, betul. lebih perkuat endurance tadi menurut saya. Endurance Iya. untuk masyarakat berarti ya. Buat masyarakat Untuk diri sendiri dan diri sendiri, masyarakat. untuk keluarga. Jadi gitu kan. mudah-mudahan kita sampai garis finish itu kita selamat, sehat walafiat, bugar, Betul. aman, tentram, sejahtera, loh jinawi. Iya, itu dari Bapak Bos ya. Sekarang dari Ibu Bos gimana nih? Pesan untuk masyarakat Pesan. Indonesia agar virus corona ini cepat hilang Hilang. gitu kan. pesannya kalau menurut saya buat semua masyarakat atau anak-anak nih terutama ya, pokoknya ikuti anjuran pemerintah deh gitu. Karena Tetap- pemerintah juga yang ya, terbaik gitu kan. tetap diam di rumah, stay at home gitu. Sebisa mungkin Sebisa gitu. mungkin, pokoknya bersabar, itu aja.
selalu istiqomah gitu ya, berdoa tentunya. Jangan lupa, maksudnya tetap kalau kemana-mana kita memakai masker. Ya betul. Kalau misalkan kita mendesak Membiasakan untuk keluar mencuci kan. tangan gitu, untuk diri sendiri ya, untuk Iya. mencuci tangan, pakai masker, pokoknya gitu aja deh. Pokoknya stay at home aja udah. Stay at home berarti ya. Jaga selalu kesehatan. Sesuai dengan gitu anjuran aja. pemerintah. Olahraga. Hindari interaksi Bu ya. Ya betul. Nggak boleh salaman. Boleh salam. Kalau dengan suami boleh dong. Oh, boleh. Karena kan tidak karena kan tidak keluar. jaga jarak dengan orang lain. Iya, Nggak di lockdown di kamar. Enggak ya. Nah, untuk ADD gitu kan pesan terhadap kaum muda nih yang biasanya suka berinteraksi dengan banyak orang, suka dengan apa sih dengan tantangan gitu kan, apa pesan untuk mereka semua agar virus ini cepat hilang gitu kan, gimana? Kalau bagi saya tetap ya sama seperti Pak Bos sama Bu Bos, tetap atuhi peraturan Pemerintah. anjuran-anjuran pemerintah, tetap stay at home, Iya. jangan dulu piknik, Sementara. jangan dulu jalan-jalan, jangan dulu nongkrong, sabar aja dulu agar kita bisa lebih nanti kalau sudah beres kita bisa piknik yang lebih jauh lagi. Iya, gitu. betul. Terus tetap jaga kebersihan, cuci tangan gitu. Pesan untuk Iya. masyarakat juga kan itu untuk Jaga masyarakat. wudhu, tetap Ya jaga wudhu, wudhu. terutama kan kita umat muslim ya. Muslim. Alhamdulillah gitu kan. Perbanyak ibadah sama doa. Doa itu aja. Acuan Sabar, agar ikhlas. kita bisa nih, iya nih kan kita umat muslim gitu kan, apa sih yang harus jadi Iklan. anduan iklan minum dulu ini guys biar biar santai Santai. Nah, gitu kan. Siapa tahu nanti bisa di endorse ya gitu. Jadi yang membuat, coba kasih motivasi untuk masyarakat, karena kita umat muslim, ada kan tadi ada hadis tuh, agar teringat bahwa ketika misalkan melakukan itu berguna untuk banyak orang, apa sih gitu yang dapat diberikan kepada masyarakat banyak gitu kan, sebagai umat muslim kita kan gitu. Ya tetaplah perbanyak ibadah. Banyak ibadah ya. Banyak ibadah. Karena kan tadi kan sudah dikatakan udah ada contohnya. Hadis sudah jelas. Hadis kan turun dari Allah, dari Rasulullah kan, Rasulullah SAW. Gitu kan. Jadi sebagai muslim jangan khawatir gitu kan. Tetap bersabar, ikhlas gitu kan. Bu Bos tadi kan udah bilang. Sabar, Nah, ikhlas. iya. Tadi Bu Bos ada yang kelewat. Ada masukan nggak buat pemerintah sampai sekarang ini agar pemerintah kayak tadi kan Bapak Bos bilang himbauannya tuh kurang tepat gitu. Ya, benar. Alangkah lebih baik kan seperti itu. Ada nggak pesan nih buat Apa ya buat pesannya ya? buat pemerintah, pesan misalkan apa ya, misalkan tidak hanya himbauan, misalkan berikan Ya, untuk bantuan rakyat lah, gitu bantuan. kan. Mungkin Tidak hanya untuk masyarakat harus diam di rumah, sedangkan tidak semua Ya, mampu, benar. itu seperti apa kan gitu kan. Ada ya nggak? bantuan untuk ya isinya kalangan menengah ke bawah lah ya. Harusnya kan Kalau ada kita kan. alhamdulillah ya, maksudnya Iyalah. kita Masih memikirkan bisa, ya. masih bisa lah, kita kan memikirkan Harus orang gercep lain gitu lah, ya. Iya, yang betul, istilahnya dia karyawan bekerja dengan orang lain, dengan Iya, apalagi adanya yang himbauan dirumahkan. untuk di rumah, Iya. otomatis dong dia jadi istilahnya yang biasanya berdagang, Betul. dia jadi tidak berdagang, atau dia bekerja jadi tidak bekerja, otomatis kan mungkin penghasilannya juga berkurang, sedangkan kebutuhan semakin meningkat Nah. yang saya rasakan gitu. Nah, itu Nah mungkin itu aja sih, mungkin Pemerintah lebih ya, diperhatikan lah bantuan jika untuk memang ada harus masyarakat langsung gitu. saja ya, betul. Jangan sampai ada orang kelaparan. Betul. jangan sampai, nah itu dia. Itu tanggung jawab Oh ya, seorang pemimpin Pemimpin. kita. Ya itulah RT, pemimpin kita. Entah itu RT RW yang paling tinggi Kepala desa, presiden berarti kan. Itu adalah apa sih? Ketika presiden mau itu kan kebijakan, pasti kan rakyat, menteri semuanya pasti nurut. Tergantung presiden gitu kan. Ya bantuan untuk Betul. kebutuhan pokok sehari-hari Betul. lah gitu. Minimal kan bisa membantu agar tidak kelaparan, betul. Buat Itu. makan dulu, buat Makan lah ya, makan. makan ya Pak. Nomor satu buat makan dulu. Betul, itu adalah masukan untuk pemerintah gitu kan. Nah, dari ADD tadi masukan buat pemerintahnya belum, apalah sedikit untuk pemerintah agar Ya, sama-sama gitu. Nggak hanya masyarakat tapi pemerintah juga kan sama. tetap perhatikan rakyat-rakyat kecil yang pasti yang seperti kita rakyat kecil, tetap perhatikan kebutuhannya seperti apa gitu. Terus di lapangan sama yang di atas tuh beda kadang. Yang kalau dari atasnya gitu, kalau di lapangannya beda. Nah, perhatikan juga di lapangan Kalau seperti apa. kalau lagi kayak gini, Iya. tolonglah gitu kan, untuk pemerintah jangan ada yang ditutup-tutupi gitu Iya. kan. Selagi bisa tolong dilakukan gitu kan. Betul seperti itu. Nah, Nah, pemerintah biar fokus pandemi ini beres dulu lah. iya Pemerintah. untuk pemerintah itu masukannya balik. Jangan pandemi COVID
belum beres ngurusin nanti. Iya, yang lain. Pandemi Covid sudah selesai kita pariwisata. Fokus berarti, Ya, fokus. jangan begitu dulu lah gitu. Karena kan Fokus masyarakat sama- masyarakat fokus juga pekerjaan udah nggak memikirkan kasih makan itu. dulu Betul. sekarang. Betul Ini. gitu Itu kan. aja. Ya maksudnya. mohonlah untuk pemerintah gitu kan seperti itu. Nah, untuk anak muda pesan untuk teman-teman ya terutama untuk yang satu angkatan lah teman-teman apa gitu pesan gitu. Pesan. Ya Kesan. pokoknya tetap di rumah aja dah. Iya Oke. benar. Semuanya kan bisa dari rumah, belajar dari rumah. Betul. Ya. Nongkrong juga online. Oh iya, Oh, pernah iya. dilakukan ya? Hah? Pernah dilakukan berarti? Sering. Oh sering. Ya, Jadi berarti. Maksud- main game juga di rumah. Maksud nongkrong online maksudnya apa itu nongkrong online? Nongkrong online, nongkrong. Bisa sambil video call berarti. Iya, benar. Bisa sambil video call. Di Oh, rumah cheat masing-masing. Bisa chat, ya, oh. sambil ngopi di rumah masing-masing gitu. Vicol ya. Nah, Gampang betul. lah. Iya. Itu iya. Duit Betul. juga nyolong aja dari duit kembalian bisa. Kembalian gimana maksudnya? Kan buat temen-temen kan ini kan ya. Iya. Tuh, Suruh beli apa? Ambilnya di kembaliannya. Oh, Juga keren. bagus nih. Gitu kan? Iya. Nah, jadi ya seperti itu. Terus ada lagi nggak Dia maksudnya? nyopet yang terukur gitu kan. Nyampe Oh. baru Iya. tahu berarti baru kebuka ini. Tapi kan itu dengan orang tua sendiri lah. Dan di rumah tidak kemana-mana ya. Dan itu pun orang tua ketika ngasih misalkan uang buat beli ini, otomatis orang tua kan udahlah untuk anak gitu kan. Belum tentu ada kembalian. Bener kan kayak gitu. Pokoknya enjoy aja dah di rumah dah. Enjoy berarti ya. Iya, Tetap nyenengin enjoy aja, di iya. rumah gitu kan. Karena Main game. anak muda bisa melakukan segala hal gitu kan. bener. Betul seperti itu. Pesan untuk pemerintah seperti apa? Pemerintah. Ya sama. Dari segi Terus- pemikiran anak muda gitu ya. Terus ditambahin ini aja. Untuk tesnya tuh kan masih sedikit banget di Indonesia nih. Yang dites sedikit banget. Jadi nggak Oh, nggak tes deteksi COVID, semua. tes COVID. Iya. Padahal belum tentu segitu ya. Iya, Kalau misalkan yang lebih Harus ada banyak, peningkatan tesnya gitu. Sebenarnya harus lebih cepat ya? harusnya lebih banyak. Iya. iya, selagi bisa dibeli berarti alatnya harusnya beli berarti. Tesnya juga kan belum sampai 100.000 sekarang. 50.000 Belum. belum. Oh, alat tes PCR sama Swab tesnya itu iya ya. bener. Jadi Masih nggak sedikit kedeteksi berarti, semua iya. masih sedikit. Bener banget. Kalau rapid test itu kan sebenarnya Parah berarti kan ya, harusnya. hasilnya kurang maksimal rapid test. Iya. Masih sedikit berarti alat tesnya. Udah, Nah, itu aja dah. berarti kan itu dari pandangan dari 3 generasi sekaligus. Nah, sekarang dari diri saya pribadi memang benar kita sebagai umat serba salah kalau udah seperti ini gitu kan, serba salah gitu kan. Yang terpenting bahwasanya apa yang harus kita lakukan itu adalah sesuai anjuran, sesuai SOP dan sesuai dengan apa yang telah diberitakan gitu kan, tidak boleh keluar rumah Oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah. Itu kan sebisa mungkin tolong gitu kan pemerintah, masyarakat juga lebih lebih sadar, lebih banyak melihat apa sih yang kurang gitu kan. Terus bagaimana agar memang tujuannya satu. Ya pokoknya dengan segala kekurangan kelebihan pemerintah, ya. niat pemerintah itu pasti benar Ya, lah betul, gitu. pemerintah pasti benar Ya. gitu kan. Jadi ikuti saja Ya. gitu kan, seperti itu. Nah, oke lah, ngobrol-ngobrol santai kali ini kita cukupkan. Terima Ya. kasih Bapak Bos. Sama-sama. Terima Yang kasih. kali ini, terima Sama-sama. kasih. Ibu Bos, Adede, Sama-sama. kita sebagai anak muda juga terima kasih. Kita tutup aja, udah. Makasih ya. Tapi mungkin nanti boleh ngobrol-ngobrol santai lagi. Ya, nanti Boleh ada season Ya. 2. ya season 2. Season dua, ya. Terima kasih See you next semuanya. time. Dadah. Assalamualaikum.